bentuk reaksi kimia, benar nggak? Ada yang reaksi lambat, ada yang reaksi cepat. Contohnya reaksi lambat apa sih Bu? Hospital ini yang lama reaksinya sampai ratusan jutaan tahun. Plastik apa saya? Diuraikan bagus sana itu. Ternyata lebih cepat ya, paham ya? Itu reaksinya lama diuraikan. Apalagi selain plastik diuraikan, apa? Daun itu termasuk cepat. Tapi bagus Ananda menjawabnya. Kalau secara proses alam dibandingkan dibantu oleh manusia, mana lebih cepat? Dibantu oleh manusia. Contohnya ibu ada 2 sampel ini. Ada kembang api, ada pelapukan batu. Kembang api supaya dia cepat bereaksi dibakar, benar nggak? Kalau pelapukan batu itu bisa nggak cepat? Pelapukan batu itu secara alami? Tidak. Sampai ratusan jutaan lamanya baru bisa mengalami pelapukan batu. Nah, di sini nak, materi hari ini, tema hari ini kita mempelajari tentang kinetika kimia. Apa itu kinetika kimia yang berhubungan dengan laju reaksi, di mana terjadinya proses lambat, proses cepat, terjadinya reaksi kimia. Nah, ini yang akan Anda pahami nanti, Anda pelajari nanti. Nah, sebelum Ibu menjelaskan secara dalam, Ibu ingin kalian diskusi secara kelompok. Apa aja sih yang mempengaruhi laju reaksi? Apa sih itu teori pembentukan? Apa sih itu energi aktivasi? Bagaimana sih terjadinya laju reaksi tersebut? Semuanya Ibu serahkan ke Ananda. Tapi bagaimana cara sistemnya Ibu? Sistemnya adalah cabut undi, tugas per kelompok tergantung pada pilihan Ananda. Apakah materi yang didapatkan materi yang mudah dipahami? Kayaknya mudah dipahami lah ya. Karena ini adalah kegiatan sehari-hari kita atau yang terjadi di sekitar kita. Jadi mudah-mudahan anak ini bisa memahami. Sebelum Ibu jelaskan lebih dalam tentang kinetika kimia. Oke, kelompok 1 siapa ketuanya? Silakan ke depan. Oke, bismillah ya. Oke. Jangan dibuka dulu. 8 kali. 3, 2, 1. Silakan dibuka. Apa itu? Kelompok 1 membahas tentang teori tumbukan. Bagus. Ibu kasih kertas, silakan nanti kalian salin apa yang dapat kalian ambil dari teori tumbukan tersebut, nanti kalian presentasikan. Kelompok 2 laju reaksi, kayak keren ya. Laju reaksi, ada rumus kalau nggak salah Ibu ya? Enggak. Lanjut, yang kelompok 3 faktor mempengaruhi laju reaksi. Dari semua laju reaksi tersebut, yang paling penting kalian pahami yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ibu serahkan ke Ananda. Kelompok. Ada yang sama dapat Bu, itu maksudnya apa Bu? Nanti dijelasin. Faktor juga. Oke, bagus. Yang ini apa Ibu? Teori tumbukan. Oke. Persisnya siapa nih? Umi. Kelompoknya apa? Laju reaksi. Silakan menghadap kelompoknya. Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian menyelesaikan apa yang didapatkan dari materi yang Anda dapatkan. Silakan dirembukkan, diskusikan sama temannya. Bu, dalam kelompok ini
kelompok yang sama judul materinya dengan Ananda. Jadi apabila kelompoknya si Ahmad faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan kelompoknya Said faktor mempengaruhi laju reaksi, maka kalian saling bertanya atau saling memahami atau saling berdiskusi tentang faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi. Yang lebih memahami materinya, maka kelompoknya diberi nilai yang bagus. Jadi jangan mau kalah kelompoknya Ahmad atau kelompoknya Said. Itu aja ya. Yang faktor pengaruh laju reaksi boleh pakai contohnya nak ya. Alat peraga boleh ya. Alat peraga faktor-faktor pengaruh laju reaksi. Boleh pakai alat peraga. Kalian cari keluar boleh? Ibu izinkan alat peraganya. Faktor pengaruh laju reaksi. Sampel itu apa? Berarti inilah uniknya pelajaran fisika kimia ya Nak ya. Apa yang kita lakukan selama ini ternyata itu adalah reaksi kimia. Ini bagaimana nanti ya Bu ya? Sistem permainannya nanti Ibu jelaskan. Ibu kasihlah kira-kira kalian mendiskusikannya. 30 atau 40 menit. Kalau kelamaan ulangi lagi. Timnya Vika ada yang tanya sama Ibu? Sepertinya nggak mau menghadap belakang kayaknya ya. Entah malu kenapa ini ya. Diskusi. Bagus ya pertanyaan Rika barusan, nanti jelaskan nanti ya Rika. Itu sangat penting sekali. Soalnya Ibu ajarkan itu waktu kelas 10. Persamaan reaksi. Udah ini, udah paling duluan. Dan partikel reaksi Partikel itu. Ya, jumlah banyaknya Pak. Di dalam satuan. Bagaimana saat Anda reaksinya? hanya presentasi dari pembuktiannya Maju reaksi. Itu kan atau katalisis itu sumber. Semakin anda tinggi suhunya, maka
tapi dari kalian juga. Jadi tidak itu yang bisa paham, hanya itu yang namanya persamaan reaksi. Benar? Coba tengok mana yang reaktan, mana yang produk. Mana reaktan, mana produk. Mana reaktan, mana yang produk. Biasanya ada fiturnya. Berarti mana reaktor? Ya, mana produk? Karena batasnya adalah jadi suatu ini seperti S, maka mengatakan suatu produk. Tapi itu apa namanya? Reaktor yang jelas. Bagus. Bagus. Apalagi ini adalah persamaan reaksi. Mana yang reaktan, mana yang produk. Produknya yang harusnya ini kan tanda panahnya. Nah, berarti hasil yang setelah tanda panah yang reaktan sebelum tanda panah. Jadi suatu senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya, benar nggak? Masih ingat nggak itu? Gas uraian reaksi pembentukan. Masuk dulu. Jadi bagaimana suatu unsur bereaksi dengan unsur menghasilkan senyawa atau kebalikan senyawa diuraikan menjadi unsur-unsur adalah suatu persamaan reaksi atau suatu bentuk reaksi kimia. Ada reaktan, ada produk. Dan ada kelompok setelah tanda panah reaktan sebelum tanda panah. Ini mana yang reaktan? Produknya kanan, yang reaktannya grafika, yang ini mana reaktannya, mana produknya. Di sini mana reaktannya, mana produknya. Karena Afika dari tadi melakukan nampak ibu. Ini, ayo. Mana reaktan, mana produk. Bagus sekali. Mana produknya? Oke. Bukti apa ya sebagai Ananda tips mengingatnya? Cukup tengok tanda panah. Setelah tanda panah produk, sebelum tanda panah adalah fahim tuh. Jadi cukup tanda panah saja. Bisa kalian contohkan nanti. Jadi reaksi kimia partikel partikel Ternyata mengambil suatu kalimat itu ada apa ya Naya? Benar. Ternyata bahasa Indonesia itu tidak simpel ternyata ya. Jadi jangan kalau nggak remeh bahasa Indonesia itu. Semakin banyak metodenya maka semakin cepat. Oh, itu tulis aja kayak gitu. Tulis ya. Bahasanya suatu pola antara satu faktor-faktor terusnya. Ada faktor-faktornya. Ada berapa faktornya? Ada 5 apa aja? Tekanan atau volume. Kali sama? Oke. Volume gimana? Semakin banyak volumenya? Makin cepat, makin semangat. Ya, tulis permukaan. Ini yang karena kamu bukan. Satu lagi tengok bukannya. Yang satu kecil, yang satu gede. Ini gambarnya. Ini gambar. Ujung-ujungnya kan bilang pahami gambar. Ini kalau yang gede
CL yang muda. CL yang muda. Ini yang ini tadi nggak berhasil. Nah, itu tadi menang gimana ya? Kalau nggak berhasil, yang ini kan berhasil. Kalau dari yang kami pikirin, dia kan karena berhasil, ini dia jadi ke bawah. Bola kan dia di sini, dia cara maju sebelah kiri. Terus ketabaan dia yang gede ikut maju yang sebelah kanan. Tapi jadinya L2, CL tambah CL 2 juga. Berarti dia perbedaan di sini. Perbedaannya di mana? Di arahnya kita uji fokus Anda semua, kita uji fokusnya semua, kita uji fokus Anda semua, kita mau bermain sedikit sebentar, udah tegang nih kayaknya ya, udah tegang semua ini kayaknya. Sebelum ice breaking, kita nyanyi dulu lah, nyanyi 4 kata aja, supaya sebelum terjadinya tegangan otak. Oke, sama-sama kita nyanyi bersama-sama. 4 kata ajaib dimulai dari sekarang. Ucapkan permisi dengan senyum yang manis, bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman, minta maaf jika kamu punya salah, tapi yang terpenting jangan sampai ada yang sama mengatakan angka. Pamannya, apabila Ahmad mengatakan angka 1, maka angka 1 jangan ada yang diucapkan oleh teman-teman lainnya. Jadi kalau 1 Ahmad, 2 bisa jadi Anggi, 3 jadi si Indra. Jadi kita menyebutkan nomor urut yang dikenal dengan zilgen. Jangan sampai ada yang sama mengucapkan angka tersebut. Paham tuh? Kita mulai permainan kefokusan Ananda. Jangan sampai sama. Kalau sama nanti kita hukum sama-sama. Paham dari sekarang. 1, Berdiri ya. 1, 2, 3, 4. Dah. 13, 14, 15,
Jadi hukuman yang bagus untuk teman yang samaan nih. Aku nggak kasih dari Oke, tepuk tangan untuk Indi semuanya. Ayo semua diam. Tadi dengerin teman-temannya, teman yang mau ucapin sesuatu. Tadi Indi udah ucapin selamat ulang tahun ya Laura. Untuk ibu atau untuk sekolah atau untuk Pak Irul atau untuk mana? Tahu nggak ibu selama ini masuk di kelas 11 IPA baru kali ini di kelas tersentuh, nggak ada malu hari ini dia berani mengatakan kata-kata terima kasih untuk Ibu Resti. Masya Allah, Rehan. Jujur selama ibu belajar baru kali ini. Hebat anak Ibu Rindi juga nggak malu ya. Oke, terima kasih. Oke, udah mulai kendur tegangan otaknya. Sekarang kita bisa lanjutkan presentasinya kembali. Yang udah finish. ini aku ulang tahun guys. Putaran ini ibu mau menunjuk kelompoknya itu sesuai dengan putaran botol air minum. Jadi siapa yang megang undian tadi? Boleh serahkan ke ibu undian tadi? Kita pakai undian aja untuk putarannya. Oh ya, ada yang sama ya, gini aja. Apa sebagai penanda kelompok kalian? Kasih nama boleh, nama ya siap. Nama kelompok Anda, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Buat nama kelompoknya. Udah digoyang. Gak apa-apa. Setidaknya ada nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 1 Vika, kelompok 2 Yukia, kelompok 3 Rehan, kelompok 4 Rindi, kelompok 5 Ahmad, kelompok 6 Dennis, kelompok 7 Atika, kelompok 8 Faiz. Siap? Serahkan ke ibu ketua undiannya, kita sama-sama muter. Siapa yang dapat ini ya presentasi? Semuanya kita nanti ini presentasi. Buat dua kelompok lagi. Yang bantu ibu mutarinnya itu siapa ya? Bisa dimulai? Oke, siap. Sama-sama dalam hitungan 1,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori tumbukan. A. Teori tumbukan. Teori tumbukan adalah teori yang menjelaskan pengaruh faktor terhadap adu reaksi. Teori ini mulanya ditentukan oleh Max Strauss pada tahun 1916, oleh kemudian dilanjutkan oleh William Lewis pada tahun 1918. Menurut teori tumbuhan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbuhan Tumbuhan partikel- itu kan? ya tumbukan antar partikel reaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Max dan William Lewis mengungkapkan bahwa ketika partikel reaktan yang sesuai saling bertumbukan hanya presentasi tumbukan yang proses. Tumbukan itu akan terjadi atau semua tumbukan itu selalu bereaksi. Nah itu masalahnya. Di sini yang ibu fokuskan yang dapat teori tumbukan. Apakah semua tumbukan itu bereaksi atau tidak? Apa pengaruhnya? Dan teori tumbukan itu sendiri apa? Suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel reaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Kalau energinya nggak cukup sama arah tumbukan yang nggak tepat, nanti nggak bisa bereaksi. Oh, jadi terjadinya tumbukan itu karena arahnya yang tepat. Oh, tepat itu bukan ternyata untuk faktor-faktor mempengaruhi reaksi satunya adalah adanya tumbukan. Oke, lanjut. Yang mempengaruhi tumbukan itu adalah apakah semua tumbukan itu akan bereaksi? Tidak, bagus jawabannya. Ternyata tidak semua tumbukan itu BCL ketika diproduksi oleh BCL. Ini sebelum bertumbukan, ini saat bertumbukan. Ini kan dia beda molekulnya, jadi yang setelah bertumbukannya dia tidak terjadi reaksi apa-apa. Contoh yang kedua ini yang bereaksi. Ini sebelum bertumbukan, ini saat bertumbukan, kan molekulnya sama. Jadi setelah itu ada terjadinya reaksi kimia. gambar ini itu digabungkan antara dua yang mempengaruhi teori tumbukan. Yang pertama arah orientasi, yang kedua energi kinetik. Nah, suatu tumbukan itu terjadi apabila antar molekulnya memiliki energi kinetika yang melebihi energi aktivasi. Ingat, tumbukan terjadi karena adanya energi kinetika pada molekul yang melebihi energi aktivasi. Bu, energi aktivasi apa itu? Energi minimum yang diperlukan untuk terjadinya reaksi. Nah, di sini antara gambar 1 gambar 2 mana yang bisa menghasilkan teori tumbukan? Yang di bawah, kenapa? Karena memiliki energi kinetik yang sama di antara molekul-molekul yang bertumbukan. Coba perhatikan energi kinetik gambar 1. NO2Cl dengan Cl itu kalau dilihat ukuran itu kinetiknya sama atau beda?
tabrakan atau tumbukan di antar molekul. Bagus. Contohnya itu Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat atom adalah suatu penyusun yang kecil di dunia. Kalau kita mengamati dengan mata telanjang atau mata biasa, apakah kita bisa mengamati kehidupannya? Tidak. Sama dengan atom-atom tersebut. Contohnya, Ananda membakar kayu. Kayu bereaksi dengan oksigen atau O2. Itu menghasilkan CO2 dengan H2O, benar nggak? Ketika kamu membakar kayu, yang dihasilkan adalah arang dengan uap air, benar nggak? Nah, CO2 itu adalah karbon dioksida, sedangkan H2O adalah uap air. Apakah ada hasil pembakaran menghasilkan oksigen? Tidak. Jadi, tumpukan partikel antara oksigen dengan si kayu tadi, dengan api tadi, itu tidak bisa memperhatikannya. Tidak bisa memperhatikannya. Tapi kalau ada oksigen antara si kayu tadi dengan oksigen, apabila energi kinetiknya sama, maka dia bisa kebakar. Tapi kalau ada penghalangnya atau ada suatu zat pengotornya atau seandainya energi kinetiknya tidak sama, maka apakah kayu tadi terbakar? Jadi ini sebagai sampel atau pemahaman Ananda bagaimana dia bereaksi. Ternyata kelompok 8 bagus ya, sampai digambarkan ya, bagus ya penjelasan pemahamannya gitu. Dan ibu sama kelompok 8, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 8.